Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semester 4 ya. Hari ini kita akan kuliah yaitu mata kuliah Statistika Inferensial pertemuan ketiga. Materi pada hari ini adalah yang pertama nanti kita akan mempelajari penaksiran interval 1 proporsi dan penaksiran interval 2 min. Ibu harapkan teman-teman sudah menyiapkan diri ya dengan membuka bukunya sekaligus nanti bisa menyimak penjelasan saya mengenai dua materi tersebut. Ibu harapkan di siang hari ini teman-teman sudah siap untuk melaksanakan perkuliahan. Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Mari kita mulai. Saya akan share screen. Yuk, kita ke halaman 57 ya. Kita akan belajar mengenai penaksiran interval 1 proporsi. Kalau proporsi di sini ya, misalkan sebuah populasi binomial mempunyai parameter pi yang nilainya tidak diketahui, yang menyatakan proporsi sebenarnya dari kategori yang diperhatikan. Dalam hal ini, bentuk distribusi dari populasinya diketahui, yaitu binomial. Kita akan menentukan penaksiran interval dari pi dengan derajat keyakinan 1 dikurangi alfa. Untuk diambil sampel berukuran acak, sampel acak berukuran N dengan X menyatakan banyaknya kategori yang diperhatikan dalam sampel acak, proporsi sampel dari kategori yang diperhatikan adalah P sama dengan X per N. Jadi X banyaknya sampel, N adalah banyaknya populasi, dan hitung sigma P sama dengan akar dari P dikali dengan 1 min P dibagi dengan N. Untuk ukuran sampel N besar, maka bentuk umum penaksiran interval adalah kalian bisa gunakan rumus yang atas atau rumus yang bawah di sini. Bedanya adalah kalau yang di bawah ini sigma P-nya tadi kan nilainya ini ya sudah dituliskan. Oke, kemudian silakan dibaca terlebih dulu untuk penentuan nilai dari di sini kan ada pi sama dengan P plus minus Z 0,5 dikurangi 0,5 kali alfa dikali akar P kali 1 min P dibagi dengan N. Nah, di sini masing-masing derajat keyakinannya itu berbeda-beda tergantung dari alfanya. Nah, untuk alfa nanti ada alfanya 10%, alfanya 5%, alfanya 1%, maka nilai Z-nya pun akan berbeda-beda. Jadi dari satu rumus yang di atas ini akan bisa menjadi 3 rumus. Kalau di sini sudah dihitungkan ya nilai Z tabelnya. Kalau alfanya 10% atau derajat keyakinannya 90%, maka nilai Z tabelnya 1,645. Kemudian untuk alfanya 5%, maka Z-nya 1,96. Dan untuk alfanya 99%, maka nilai Z tabelnya adalah 2,575. Oke, bisa dipahami ya, saya rasa ya. Kemudian kalian juga bisa gunakan rumus. Tadi rumus yang pertama di sini ya. Yang di atas ini kalian juga bisa mensubstitusikan nilainya, P-nya menjadi X dibagi dengan N. Nah, rumus di sini P-nya diganti X dibagi dengan N, P di sini juga
diganti dengan X dibagi dengan N. Nah, bagaimana caranya rumus yang atas ini bisa menjadi rumus yang bawah di sini? Ya, ini ada di latihan soal. Silahkan nanti teman-teman bisa mengerjakan latihan soal di diskusi yang ada di Sunan, bagaimana caranya penurunan rumus dari rumus yang ini ya, yang atas menjadi rumus yang bawah di sini. Nanti bisa dicoba, yang sudah bisa menyelesaikan nanti bisa menguploadnya di Sunan. Seperti itu. Kemudian di sini kita kenal dengan batas bawah penaksiran dan batas atas dari penaksiran. Kalau batas bawahnya, di sini kan ada tanda ditambah atau dikurang. Kalau dikurang berarti dia merupakan batas bawah dari penaksiran. Kalau ditambah dia berarti menjadi batas atas dari penaksiran. Sebenarnya sama ya, rumus yang ada di halaman 58 dengan rumus yang ada di halaman 59 itu sama. Tinggal nanti diganti dengan yang belakang sini ya. Jadi kalian juga bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, nanti ditandai ya yang sebelah sini nih. Ada di sini, ini di kotak. Ini di kotak. Atau yang ini. Nah, kalau Bu Ratri lebih suka pakai rumus yang di bawah sini karena kita sudah tinggal pakai saja, tidak perlu menghitung berapa nilainya P, seperti itu. Kemudian dari bentuk penaksiran interval yang sudah saya jelaskan tadi, itu dinamakan bentuk tradisional. Kemudian berdasarkan hasil penelitian terbaru, bahwa dikembangkan dengan mengubah nilai P dan nilai N. N-nya menjadi N bintang, yaitu N ditambah dengan 4, dan P-nya, P bintang menjadi X ditambah 2 dibagi dengan N bintang. Kemudian, nah rumusnya akan menjadi seperti ini. Ya, tadi P-nya diganti P bintang, kemudian N-nya juga diganti dengan N bintang. Oke, kemudian rumusnya. Nah, kalian bisa mencocokkan antara rumus yang ada di halaman 58 dengan rumus yang ada di halaman 60. Ya, yang sebelah sini. Jadi nanti bisa pakai rumus yang ini. Tetapi saya juga mohon penjelasan bagaimana caranya rumus yang ini P sama dengan P bintang plus minus Z 0,5 dikurangi 0,5 alfa kali akar P bintang kali 1 dikurangi P bintang dibagi N bintang, yang ini ya, kok bisa diturunkan sehingga menjadi rumus yang ini. Jadi kalian nanti selesaikan bagaimana perhitungannya mendapat rumus jadi yang ini. Kemudian yang perlu teman-teman tandai menurut saya adalah di sini ya. Ketika derajat keyakinannya 90%, maka rumusnya adalah ini, seperti itu. Ya. Kemudian yang 95% menjadi ini. Sebenarnya sama, bedanya adalah nilai Z tabelnya. Kalau 90% Z tabelnya 1,645, kalau 95% 1,96, kalau 99% 2,575. Rumus-rumus inilah yang dinamakan bentuk baru penaksiran interval proporsi. Saya akan melanjutkan ke contoh soalnya. Misalkan mahasiswa dalam melakukan perkuliahan menggunakan laptop merek C di perguruan tinggi terkenal. Diambil secara acak 100 orang mahasiswa. Nah, 100 orang ini kan 100 orang, banyaknya sampel. Ini akan menjadi N ya. Jadi N sama dengan 100. Kemudian
ada 60 orang yang menggunakan laptop merek C, berarti dia X sama dengan 60 ya. Kemudian derajat keyakinannya adalah 90%. Jadi 1 min alfanya sama dengan 90%. Tentukan penaksir interval persentase yang sebenarnya dari mahasiswa yang menggunakan laptop merek C dalam melakukan kegiatan perkuliahan. Jadi dari contoh soal ini kalian bisa mengetahui apakah ini penaksiran rata-rata atau penaksiran proporsi, ini satu proporsi atau dua rata-rata. Nah, itu dari soalnya. Lihat, dia punya kata kunci yaitu persentase. Kalau ada kata-kata persentase berarti dia pakai rumus dari proporsi. Nah, karena derajat keyakinannya 90%, maka digunakan rumus Z setengah dikurangi 1 min setengah dikurangi berapa tadi ya? Setengah kali alfa, maka diperoleh nilai Z tabelnya adalah 1,645. Kita tinggal substitusikan nilainya ya. Tadi X-nya disubstitusi dengan 60, pindahkan ke sini dibagi 100 plus minus 1,645 kali 1 per 100 dibagi dengan 1 dibagi 100 akar 100 dikali akar 60 kali 100 dikurangi 60. Hati-hati di dalam perhitungan. Kalian pastikan menggunakan kalkulator yang saintifik untuk menghitung ini ya, dan hati-hati ketika menekan tombol-tombolnya. Jadi diperoleh Pi-nya sama dengan 0,6 plus minus 0,081. Nah, ini untuk kesepakatan kita bersama. Jadi untuk perhitungannya kita gunakan 3 angka di belakang koma ya. 3 angka desimal di belakang koma. Jadi nanti teman-teman tidak usah menuliskan banyak-banyak ya. Kemudian dapat 0,519 ini dari mana? Coba siapa yang tahu silahkan menjawab. 0,6. Saya Bu, izin menjawab. Satu-satu nih, siapa nih? Saya Bu Rica Aulia. Rica, oke silahkan Rica. Itu Bu yang 0,519 dari hasil 0,60 dikurang 0,6 dikurangi 0,081. Oke, gini ya. Nah, Sedangkan 0,681 gantian Mbak Rica. dari hasil 0,60 Saya ditambah Bu Muhammad Dorif. 0,081. Saya Bu. Oke, Mas Dorif dulu, Mas Dorif. Gimana Mas Dorif dapat 0,681? Dari hasil 0,60 ditambah 0,081 Bu. Itu hasilnya 0,681. Ditambah 0,081 gitu ya. Sehingga diperoleh hasil itu. Oke, teman-teman sudah bagus sekali, berarti sudah memahami. Artinya jika diambil 100 interval ya, maka 90% interval akan berada pada persentase. Tadi kan bentuknya di sini desimal ya Nak ya. 0,519 kalau dibuat persen menjadi 51,9%. Jadi berada di interval 51,9% sampai 68,1%. Untuk rumus yang lama apakah ada pertanyaan? Belum Bu. Belum. Oke, kita lanjutkan ke rumus baru. Nah, rumus baru kalau dengan 1 min alfanya atau derajat keyakinannya 90%, maka akan digunakan rumusnya ini. Pi sama dengan X plus 2 dibagi dengan N plus 4 plus minus 1,645 dikali dengan 1 per N plus 4 kali akar N plus 4 dikali dengan akar X plus 2 dikali N dikurangi X ditambah dengan 6. Nah, sebenarnya sama, diketahuinya sama, tetapi ada sedikit perbedaan mengenai besarnya P dan besarnya N. Tadi disebutkan bahwa ada N bintang, ada P bintang, ya.
Ini dihitung dulu ya. Kita substitusikan tadi X kecilnya 60 dan N-nya 100. Disubstitusikan ke sini. Hasilnya adalah ini 0,596 plus minus 0,082 ya. Dengan interval batas bawahnya dikurangi berarti 0,596 dikurangi 0,082 ya. Pi-nya kurang pi-nya lebih dari 0,514 dan pi lebih dari 0,514 dan pi kurang dari 0,678. Kalau dibuat persentase berarti pi-nya ya lebih dari 51,4% dan pi-nya kurang dari 67,8%. Artinya tadi kan di sini ada derajat keyakinan 90%. Berarti 90% dari sampel maka dia akan berada pada proporsi di interval ini. Begitu, nggih. Oke. Untuk contoh soalnya sudah bisa atau masih perlu penjelasan lagi? Silakan teman-teman. Halo. Boleh. Maaf berarti, Ya. maaf berarti sebelumnya saya izin bertanya Bu, Ya. yang untuk rumus barunya itu. Ya. Nah itu untuk hasilnya rumus baru sama rumus lamanya kok beda ya Bu? Emang beda atau Iya. harusnya sama gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini siapa Mbak Dwi ya yang tanya ya? Oke, Bu Ratri. Oke. Untuk rumus lama dan rumus baru mengapa ada perbedaan hasil? Nah, betul sekali memang ada perbedaan hasil karena nilai N-nya dan nilai X-nya berbeda Mbak Dwi. Kalau tadi kan yang rumus lama langsung dimasukkan atau disubstitusikan nilai aslinya yaitu X dan N-nya benar-benar langsung dimasukkan. Tetapi untuk rumus yang baru ya interval penaksiran diubah dengan cara mengubah besarnya N, N-nya menjadi N ditambah 4, sedangkan P-nya menjadi X ditambah 2 dibagi dengan N ditambah dengan 4. Dan ini tentunya akan mempengaruhi hasilnya Mbak Dwi. Hasilnya beda memang ya, karena rumusnya berbeda. Begitu sayang. Gimana Mbak Dwi? Nah. Oke, Bu Ratri, sampun. Oke. Terima kasih, Bu. Pertanyaan saya gantian ya untuk teman-teman mahasiswa. Manakah di antara dua rumus itu yang lebih yang lebih detail atau lebih sempit intervalnya? Rumus baru. Baru atau lama? Yang lebih yang lebih sempit interval. Rumus baru. Rumus baru ya. Oke, jadi rumus yang baru lebih sempit intervalnya dengan harapan dia lebih secara tepat untuk menaksir seperti itu. Tetapi ya kalau berdasarkan referensi kita dua-duanya bisa dipakai gitu ya.